Ini akan meningkatkan vocab dan grammarmu secara bersamaan. Sekarang kita belajar vocab dulu. Perhatikan pengucapannya. Sweep, swept, swept, menyapu. Attic, loteng. Floor, lantai. Janitor, penjaga bangunan. Dawn, subuh. Jelaskan lalu hafalkan vocab ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi karena akan langsung dites. Ayo, jelaskan sekarang, hafalkan. Kalau sudah hafal, saya tes dulu ya. Apa arti attic? Tadi ayo apa? Ini attic. Masih ingat nggak? Ayo. Loteng. Apa arti janitor? Ayo apa? Masih ingat nggak janitor? Tadi sudah menghafal belum? Penjaga bangunan. Jika belum hafal vocabnya, mundurkan, hafalkan dulu vocabnya ya. Sekarang saya akan mengajarkan kalimat yang predikatnya verb. Predikatnya kata kerja ya. 4. Ada 4. A, B, C, D. Kalimat aktif dulu yang akan saya ajarkan adalah kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber, misalkan menyapu gitu ya, berlari gitu ya. Rumusnya adalah do das ditambah subjek dan kata kerjanya harus ke satu. Nah, misalkan ada kalimat seperti ini, apakah penjaga bangunan menyapu, ini kalimat aktif ya, menyapu lantai loteng tiap subuh. Nah, jadi harus diterjemahkan sesuai dengan rumus A. Kita lihat penjaga bangunannya sendiri, jadi pakai das apakahnya ya. Jadi apakahnya das. Setelah itu masukkan penjaga bangunan subjeknya, the janitor. Kata rumus kata kerjanya harus ke satu, jadi menyapunya bentuk ke satu, sweep gitu ya. Setelah itu masukin kata lain, kan rumus sudah beres, masukin kata lain. Lantai loteng, bahasa Inggrisnya dibalik jadi loteng lantai. Pakai the boleh, the attic floor gitu ya. Masukin kata tiap subuh, every dawn. Nah ini contoh A ya. Nah kalimat aktif, ini kata menyapu, kita bisa ubah menjadi kalimat pasif. Disapu. Nah, disapu berarti kalimat pasif. Kalau kalimat pasif rumusnya adalah is, am, ditambah subjek, kata kerjanya ketiga. Gitu ya. Kalau tadi kan ini do das, ini is, am. Maka mari kita terjemahkan kalimat ini. Apakah lantai disapu oleh penjaga bangunan tiap subuh? Ya, pasif ya. Kita lihat, lantai lotengnya dianggapnya satu. Jadi apakahnya pakai is. Jadi apakahnya is. Terus subjeknya, lantai loteng dibalik jadi loteng lantai. Pakai the boleh. The attic floor. Beres sampai subjek. Karena ini kalimat pasif, kata kerjanya harus ketiga. Disapu, sweep, swept, swept. Nah, ini terus masukin yang ketiga. Sweep, swept, swept. Jadi ini, apakah lantai loteng disapu? Gitu ya. Setelah beres rumus sampai sini, masukin kata lain. Oleh, by, penjaga bangunan, the janitor. Tiap subuh, every dawn, gitu ya. Ini kalimat aktif dan kalimat pasif, tapi tidak ada kata sedangnya tuh. Menyapu bukan sedang menyapu, disapu bukan sedang disapu ya. Nah, sekarang kita akan belajar kalimat aktif tapi ada sedangnya. Nih, sedang menyapu ya. Kalau ada sedangnya, maka rumusnya adalah is, am, are ditambah subjek, kata kerjanya ing. Nah, ini sedang ya, kalimat aktif sedang tuh. Ber. Maka mari kita terjemahkan kalimat apakah penjaga bangunan sedang menyapu sesuai dengan rumus C ya. Jadi penjaga bangunannya sendiri jadi pakai is. Jadi apakahnya is gitu kan. Penjaga bangunan subjeknya the janitor. Kata rumus karena pakai rumus C, kata kerjanya harus ing. Menyapunya harus ing. Karena sedang menyapu. Jadi sweeping. Nah, jadi ini artinya apakah penjaga bangunan sedang menyapu gitu ya. Setelah beres rumus, kata lain masukin aja. Lantai loteng dibalik jadi the attic floor. Sekarang now. Gitu ya. Kata sedang menyapu, sekarang akan kita ubah menjadi pasif. Jadi sedang disapu. Nah, jadi ini pasif tapi ada sedangnya. Rumusnya adalah is, am, are, subjek pakai being. Being diikuti kata kerja ketiga. Gitu ya. Mari kita terjemahkan. Lantai loteng satu, jadi pakai is. Apakahnya is. Subjeknya lantai loteng. The attic floor. Nah, karena sedang disapu harus pakai being dulu. Being. Nah, dan disapu pasif, kata kerjanya harus ketiga nih kata rumus. Sweep, swept, swept. Nah, jadi ini being swept artinya sedang disapu ya. Setelah beres rumus, masukin kata lain. Oleh, by, penjaga bangunan, the janitor. Sekarang now. Nah, seperti ini ya. Jadi kesimpulannya, kalimat yang memiliki kata kerja ada 4 jenis. A, B, C, D. A adalah kalimat aktif, tapi tidak ada sedangnya tuh, sedang menyapu. Sedangkan yang C, kalimat aktif juga, tapi ada sedangnya, sedang menyapu. Gitu ya. Nah, yang B dan D sama-sama kalimat pasif.
Apakah lantai loteng disapu? Nih, disapu pasif. Yang D juga pasif tapi ada sedangnya. Sedang disapu, pasif tapi ada sedangnya, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada A, B, C, D. Sekarang jedakan, pelajari dengan teliti, buang waktu 3-4 menit, setelah itu baru lanjutkan ya. Nggak apa-apa hilang 3 menit, yang penting jadi paham betul ya. Ayo, jedakan, pelajari sekarang. Kalau sudah dijedakan, sekarang kita akan belajar rumus yang E. Yang kelima, tadi A, B, C, D udah, sekarang yang E. Untuk apa E ini? Rumus E ini untuk kalimat yang predikatnya bukan verb. Bukan verb itu bukan kata kerja. Bukan kata kerja itu apa? Bisa adjektif, kata sifat, bisa noun, kata benda, adverb, kata keterangan. Misalkan ada kalimat begini, apakah mereka para penjaga bangunan? Nah, predikatnya ini penjaga bangunan, ya, para penjaga bangunan. Ini bukan kata kerja kan? Ini berupa kata benda ya ini. Maka kalimat ini kalau diterjemahkan tidak boleh pakai rumus A, B, C, D. Rumusnya harus yang E ya. Mari kita terjemahkan sesuai dengan rumus E. Mereka subjeknya, jadi kalau subjeknya mereka harus pakai are. Jadi apakahnya are. Masukin mereka they. Nah, setelah itu baru masukin bukan verbnya. Di penjaga bangunan adalah noun, di sini kata benda. Jadi masukin aja kata bendanya. Are they janitors? Nah, jadi gini ya, ini rumus D. Ini adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja tapi kata benda. Contoh lain lagi yang rumus E. Apakah penjaga bangunan itu di loteng sekarang? Nah, predikatnya ini di loteng. Di loteng ini adverb, kata keterangan, tepatnya kata keterangan tempat. Nah, karena predikatnya bukan kata kerja tapi kata keterangan tempat, tidak boleh pakai rumus ABCD, harus pakai rumus 5 ya. Mari kita sesuaikan terjemahkan sesuai dengan rumus 5. Jadi penjaga bangunannya 1, jadi pakai is. Jadi apakahnya is. Masukin penjaga bangunan itu. The janitor. Nah, setelah itu masukin aja kata adverbnya di loteng, D-nya in, lotengnya attic. Nah, masukin kata sekarang, now, gitu ya. Jadi kesimpulannya, kalimat yang memiliki kata kerja punya 4 jenis, ada aktif, ada pasif, banyak ya jenisnya ya. Sedangkan kalimat yang tidak memiliki kata kerja ada 1 jenis saja. Kalau tadi kalimat yang memiliki kata kerja kan ada aktif pasif. Kalau ini tidak ada aktif pasif, ini nggak bisa dipasifkan. Apakah para penjaga apakah mereka di para penjaga, kan nggak ada di-nya gitu ya. Nah, kalau ini kan yang rumus E kalau pakai sekarang tetap aja ini tuh. Apakah penjaga bangunan di loteng sekarang, tinggal pakai now aja, tetap aja rumusnya yang ini. Jadi is the janitor in the attic now gitu. Mau pakai ganti jadi kebiasaan tiap hari. Apakah para penjaga bangunan di loteng tiap hari, tetap pakai rumus ini. Is the janitor in the attic every day? Ya, tetap aja rumus ini. Jadi rumus E ini tidak ada variasinya, hanya miskin variasi. Begitu ya kesimpulannya ya. Nah, sekarang pahami dulu ya. Nah, setelah itu mari kita latihan kelima rumus. Agar mudah, kelima rumus tadi ditampilkan semuanya ya. Sekarang terjemahkan ke dalam kalimat bahasa Inggris dengan grammar yang benar. Nah, gini ya. Ayo. Masih ingat penjaga bangunan dari J? Ayo cek dulu vocabnya. Janitor. Menyapu dari S? Sweep. Lantai dari F? Floor. Loteng dari A? Nih A. Attic. Subuh dari D? Dawn. Gitu ya. Ayo. Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Penentu rumus ini. Menyapu. Oh, itu berarti nggak ada sedangnya ya. Tuh. Oh, berarti harus pakai rumus A. Dudas ya gitu ya. Kata kerjanya satu. Ayo terjemahkan. Jadi penjaga bangunannya sendiri jadi pakai das ya. Das the janitor, rumus A katanya kata kerja ke-1. Sweep, lantai loteng dibalik. The attic floor every dawn. Nah, ini terjemahannya ya, sesuai dengan rumus A tuh katanya ya. Udah ya, ngerti ya. Sekarang ini, jika penjelasan satu cepat sering-sering dijedakan. Apakah lantai loteng disapu? Oh, disapu itu pasif, tidak ada kata sedangnya, harus pakai rumus B. Oh, rumus ini ya, tuh yang rumus B ya. Mari terjemahkan sesuai dengan rumus B. Is MR subjek verb 3. Lantai 1. Jadi is ya. Is the attic floor. Nah, pakai rumus B langsung kata kerja ketiga. Sweep, swept by the janitor every dawn. Nah, ini ya. Nah, pakai rumus B katanya ya. Is the attic floor swept by the janitor every dawn gitu ya. Sekarang kalau berani matikan suara saya, jawab sendiri ya. Ayo. Sedang menyapu, sedang. Oh,
Jadi yang ICMR verb ini ya pakai rumus C sekarang. Jadi penjaga bangunannya satu, jadi pakai is. Is the janitor, kata kerja yang in, sweeping the attic floor now? Ini ya jawabannya. Is the janitor sweeping the attic floor now? Gitu ya. Yang 4, pakai rumus mana ya? Sedang disapu, sedang di, yang ada being verb 3-nya yang ICMR harus pakai rumus 4 ya. Ayo terjemahkan. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri ya. Lantai loteng dianggapnya satu jadi is. Is the attic floor, karena pakai rumus D, pakai being dulu. Being, kata kerjanya harus ketiga. Swept by the janitor now. Nah, ini ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijelaskan. Terutama untuk pemula. Is the attic floor being swept by the janitor now? Pakai rumus D ini ya. Lagi. Ini, apakah para penjaga bangunan itu di loteng? Oh, di loteng bukan kata kerja. Jadi harus pakai rumus E ya. ICMR bukan kata kerja ya. Ayo. Para penjaga bangunan banyak. Jadi pakai they ya. Jadi pakai are. Kan banyak. Are the janitors, pakai S ya, in the attic now? Nah, gini ya. Are the janitors in the attic now? Sesuai dengan rumus E ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijerakan. Lagi. Nomor 6, pakai rumus. Apakah mereka para penjaga bangunan? Oh, ini predikatnya bukan kata kerja, jadi harus pakai rumus E lagi. Yang ini kalimat yang tidak punya kata kerja ya. Jadi, mereka jadi pakai are. Are they the janitors? Nah, ini ya. Seperti itu ya. Ingat. Tonton ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab soal tanpa bantuan saya. Barusan mungkin bisa karena dibantu suara saya. Tonton lagi, matikan suara saya, jawab sendiri ya. Jika ingin mempelajari video kelima, tadi kan 5 grammar langsung diajarkan bareng ya. Pak, terlalu cepat padanya, saya ingin belajar satu demi satu. Bisa, nih. Kalau ingin belajar satu demi satu, tensinya yang ini nih. Klik yang kanan ini ya. Nah, yang kanan bawah ini ya. Yuk. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa.